Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, di video ini eh, kita akan membahas tentang berbagai macam dunia marketing ya, channel yang saya buat. Kita akan bahas dan discuss ya tentang dunia marketing. Jika diperkenankan, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, dulu saya seorang sales marketing, ya, mengawali karir sampai 11 tahun ya, terakhir posisi sebagai seorang agency director. Jika di perusahaan mungkin selevelnya general manager. Kurang lebih saya membawahi 600 tenaga pemasar. Jadi saya berpengalaman di dalam team building dan saya juga berpengalaman di dalam meng-hire ya para sales marketing untuk dia bisa naik ke jenjang karir ke tahap selanjutnya ya, dari sales menjadi manager, menjadi senior manager, menjadi agency manager ya. 11 tahun kurang lebih. Dan 3 tahun terakhir ini saya off ya. Saya kemudian ingin ya mengeksplorasi diri saya sendiri, yaitu bergerak di usaha sendiri ya. Sekilas tentang perkenalan diri saya, dan kali ini saya ingin berkenalan dan saya ingin berbagi kepada Anda tentang apa yang saya pernah alami dulu di dunia sales marketing ya. Berharap sih ilmu yang saya dapat selama 11 tahun tidak menguap ya. Jadi saya coba simpan ya memori ya apa yang saya punya di dalam video. Nah, mudah-mudahan ya sharing saya selama 11 tahun yang saya dapatkan itu bermanfaat juga untuk Anda ya. Karena saya memang bukan siapapun, bukan seorang coach, bukan seorang trainer, apalagi seorang motivator, bukan. Saya sharing hanya apa yang saya alami, saya kemudian bagikan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda yang saat ini berposisi sebagai manajer atau Anda yang saat ini sebagai seorang sales marketing dapat mengambil ya satu dua hal yang bermanfaat di dalam video sharing kali ini ya. Baik, jadi sebagai seorang sales marketing tuh suka bingung. Awal dia masuk dunia kerja ya sebagai seorang sales dan dia minder gitu. Wow, jadi sales gitu. Ya, seolah-olah tidak bergengsi menjadi seorang sales. Padahal ya, begitu pentingnya pekerjaan sebagai seorang sales marketing, ya. Karena tidak akan ada pertumbuhan di perusahaan jika tidak ada penjualan. Nah, penjualan ini dilakukan oleh seorang sales tentu saja, ya. Jadi Anda tidak akan perusahaan tidak akan pernah bisa menggaji karyawannya yang berada di belakang meja, ya, dia yang duduk saja di dalam kantor ber-AC, tidak akan bisa menggaji mereka jika tidak ada Anda. Jadi sebetulnya Anda tuh sangat penting posisinya, tapi kadang seorang sales marketing begitu minder, ya. Dan saya berharap Anda yang saat ini seorang sales marketing, jika Anda memang merasa tidak nyaman dengan posisi Anda, ya tinggalkan, ya. Tinggalkan, jangan bekerja dengan keluh kesah. Ya, jangan bekerja dengan keluh kesah. Kerja itu harus enjoy dan harus dinikmati. Jika memang Anda tidak nyaman dengan profesi Anda, ya Anda harus keluar segera, ya. Keluar daripada Anda tidak menikmati hari-hari Anda kerja, ya. Mau bagaimanapun Anda harus coba berdamai dengan pekerjaan Anda. Bersyukur Anda mendapatkan pekerjaan. Oke, jadi bagaimana cara memulai sebagai seorang sales marketing, ya. Baik, yang pertama adalah jika Anda sebagai seorang tenaga pemasar di perbankan, mungkin Anda tidak akan aneh ya dengan penampilan seperti ini. Tapi percaya saya, karena profesi sales marketing itu bukan hanya di perbankan saja. Karena ada juga rekan-rekan kita yang di multi level marketing, ada juga yang di insurance, dan ada juga di tempat-tempat lain sebagai seorang sales marketing. Dan mereka tidak pernah ya aware dengan penampilannya. Padahal orang pertama kali melihat itu adalah performance-nya, penampilannya dulu sebelum ke yang lain-lainnya, ya. Jadi seorang sales itu sebaiknya berpenampilan seperti ini rekan-rekan. Sebaiknya, ya. Apakah seperti ini tanpa dasi atau plus dasi, ya. Dan Anda juga harus mencoba bertanya kepada rekan Anda atau istri Anda atau siapapun, tanyakan kepada mereka apakah penampilan saya sudah baik atau tidak jika saya ketemu klien, jika saya ketemu calon klien. Karena ada juga seorang tenaga pemasar ya
Yang dia memakai dasi, dia memaksakan diri. Jadi dasinya ngaco, nggak nyambung gitu. Anda harus berpenampilan yang benar-benar profesional untuk ketemu calon klien Anda. Ya, ini sangat penting di awal dan ini membawa Anda juga lebih pede ketemu calon klien Anda daripada Anda eh, seadanya walaupun highlight nih, garis bawahi, walaupun calon klien Anda tuh adalah saudara Anda sendiri, Anda tetap harus menampilkan keprofesionalitasan diri Anda karena perusahaan mewakilkan kepada Anda eh, untuk bisa menawarkan produknya. Jadi meskipun Anda akan datang berkunjung kepada saudara Anda sebagai calon klien Anda, tetap perhatikan yang pertama adalah penampilan. Ini penting rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Apalagi bagi Anda pengguna motor, ya biasanya kan para sales marketing menggunakan motor tuh bukan apa-apa. Yang pertama dia bisa masuk lebih efektif dan efisien ketimbang menggunakan roda 4 ya. Ya, jadi dia bisa masuk ke ganggang, dia lebih simpel aja pakai motor dan lebih cepat, terhindar dari macet gitu ya. Nah, itu Anda juga harus perhatikan, jangan sampai badan Anda bau ketika Anda akan ketemu calon klien Anda. Ya, ingat ya, pakai deodoran ya dan pakai parfum yang tidak berlebihan parfumnya. Dan jangan juga sampai Anda memperlihatkan tangan Anda tuh belang, rekan-rekan. Karena itu juga penting ya, penampilan. Meskipun Anda menggunakan motor, perhatikan penampilan, pakailah sarung tangan. Ya, sarung tangan yang memang benar-benar menutupi semua area tangan sehingga tangan Anda nggak belang. Ya, itu juga bagian daripada keprofesionalan Anda. Ya, berpenampilanlah yang baik ketika Anda akan bertemu calon klien Anda. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah, nah, dari penampilan kemudian Anda akan membawa diri ke rasa percaya diri. Ya, Anda akan merasa tampil lebih percaya diri ketika akan ketemu klien, ketika Anda memperhatikan penampilan, ya. Nah, kemudian untuk membawa diri supaya diri Anda percaya diri ketemu calon klien, karena ada juga beberapa sales marketing yang dia kayaknya kecelakaan menjadi seorang sales. Kayaknya dia merasa terganggu dengan profesinya. Artinya, jadi kayak dia tuh nggak cocok dengan sales marketing karena dia nggak pede untuk menawarkan produk kepada orang lain dan dia malu untuk ketemu orang-orang baru setiap hari. Kan ini aneh. Seorang sales marketing itu dituntut setiap hari harus ketemu calon customer setiap hari. Ya, 1, 2, 3, 10 pertemuan, 10 calon prospek, 10 calon buyer, 15, 20. Nah, ketika Anda tidak pede ketemu orang, Anda malu, Anda mentalnya ngedown seperti ini, itu artinya Anda kecelakaan memilih profesi. Ya. Nah, bagi Anda yang kadung sudah menjadi seorang sales marketing seperti ini, ya. Bagaimana karena Anda merasa ini profesi yang bagus, ya, uangnya besar di situ, ya basah, lahan basah, ya sudah Anda coba tampilkan rasa pede itu dengan yang pertama adalah pahami, kenali, analisa perusahaannya. Apakah saya akan nipu orang atau saya hadir untuk menjadi solusi masalah orang lain? Jadi Anda analisa dulu yang pertama, perusahaannya bagus atau tidak, kuat atau tidak, kredibel tidak perusahaannya, sudah berapa lama. Jadi Anda analisa dulu. Kalau memang perusahaannya bagus, kuat, itu juga bisa membawa pengaruh ke diri Anda dan bisa tampil pede, percaya diri. Ya, saya tidak akan nipu, saya ketemu orang, saya mau jelaskan produk yang saya bawa. Itu yang pertama, analisa perusahaan. Yang kedua, Anda juga harus analisa produk. Ya, jadi produk ini bisa nggak menjadi solusi atas masalah orang lain? Ya, Anda datang membawa masalah baru kepada calon klien atau Anda menawarkan sebuah solusi dan Anda membawa solusi itu terhadap masalah orang lain. Jika Anda sudah menganalisa produk Anda dan Anda percaya bahwa produk Anda itu memang bisa mengatasi masalahnya, masalah orang-orang di luar sana, yaitu akan membuat Anda juga bisa tampil percaya diri untuk ketemu calon klien. Ya. Nah, berikutnya analisa sistemnya. Analisa sistemnya. Sistem apa? Sistem, ya, jika Anda di multi level marketing, ya di
analisa sistemnya. Jika Anda di insuran, Anda juga analisa sistemnya. Jika Anda di perusahaan perbankan, Anda juga analisa sistemnya. Berapa banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang Anda alhamdulillah sudah memiliki pekerjaan, maka syukuri. Analisa supaya Anda bisa tampil maksimal sebagai seorang sales marketing. Kemudian jadikan training, jadikan meeting itu adalah sebuah kebutuhan, need, ya. Ini adalah kebutuhan, seperti layaknya Anda makan, seperti layaknya Anda buang hajat, seperti Anda layaknya mandi, ya, tidur, itu adalah kebutuhan. Jadi bukanlah sebuah keterpaksaan. Ketika Anda harus meeting, ya, membahas, ya, tentang apa namanya? Tentang progres, ya, progres penjualan Anda, ya, tentang segala hal, ya, pekerjaan Anda, baik meeting, baik training, Anda, ya, harus membawa diri Anda begitu bersemangat untuk bisa hadir ke meeting dan training tersebut. Kenapa? Karena disitulah tempat Anda bertumbuh, ya. Jika Anda tidak menghadiri meeting dan tidak menghadiri training, ya, Anda akan usang, ya. Tidak akan ada gesekan, karena sebetulnya semangat itu ketika Anda bertemu satu sama lain sesama seprofesi, ya. Jika Anda bertemu dengan orang yang dia penjualannya lebih banyak, pasti Anda akan minder, oh kok dia banyak, kenapa saya tidak, ya. Nah, hal-hal seperti itu tidak dibutuhkan supaya Anda bisa bangkit, ya, bisa bangkit dan terus Anda bisa berprogres, ya, maksimal setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Penting, ya, Anda harus membawa diri Anda bahwa meeting dan training itu adalah kebutuhan. Baik, selanjutnya